Oke pemirsa, saat ini kita akan membuat satu prakarya. Kita akan membuat beberapa contoh untuk anyaman dari kemasan-kemasan kopi. Di sini ada beberapa kemasan kopi yang akan saya gunakan untuk pertama kita akan membuat gantungan kunci. Nah, pertama-tama kemasan kopi yang ada punya kita gunting lapisan-lapisan yang tebalnya. Kita gunting pertama-tama. Lalu setelah kita gunting, jangan dibuang pemirsa untuk sisa-sisanya karena kita akan bisa membuat prakarya kembali untuk sisa-sisa dari kemasan kopi yang sudah terbuang. Setelah itu kita lipat pertama, kita lipat dan sampai lipatan ketiga. Lalu setelah itu kita lipat menjadi dua dan kita tumpulkan lipatan tersebut memakai gunting ataupun sendok. Nah, lalu kita lipatkan. Kalau misalnya tidak ada klip, bisa Anda memakai jepitan jemuran. Nah, kita lipatkan. Nah, sama seperti yang tadi. Untuk pertama-tama kita lipat ke depan. Dan juga yang ini kita rekatkan dan pertemukan. Nah. Setelah lipatannya kita lipat menjadi dua bagian dan rekatkan memakai gunting. Ini pun sama. Nah, setelah itu kita tempelkan dan kita akan mulai menganyam. Anyaman yang akan digunakan adalah anyaman zigzag. Anyaman zigzag yang kita akan gunakan pertama-tama untuk membuat anyaman ini adalah kita membawa kurang lebih 3 dulu. Yang lainnya kita masih tempel. 3 dari lembaran-lembaran kopinya, kemasan kopinya kita masukkan, kita seperti ini. Ambil dan juga kita rekatkan seperti ini. Nah, yang depan kita ke ataskan. Kalau bisa karena kita akan menggunakan yang depan itu sebagai cover, itu kita balik. Kita balik supaya si lipatan-lipatan ini tidak menjadi cover. Kita balik. Nah, seperti ini kita lipatkan. Kita lipatkan. Lalu yang depan kita angkat ke depan dan kelebihannya ini kita kita lipatkan ke dalam. Lipatkan ke dalam. Sama dengan yang depan, yang belakang pun sama, kita lipatkan ke depan. Lalu yang sisanya kita lipatkan ke dalam. Nah, sudah seperti ini. Kita tambahkan lagi. Karena yang ini di atas, lembaran-lembaran yang baru, kita masukkan dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Sisanya kita tarik ke depan dan kelebihannya kita masukkan ke dalam. Oke. Yang ini, yang depan pula kita masukkan ke dalam dan kita lipatkan. Oke. Nah, kita tambah lagi. Kurang lebih untuk mendapatkan satu kotak untuk gantungan kunci kurang lebih mesti 6 lembar. Nah, setelah ini kita balik lagi. Kita balik. Nah, kita balik lalu pasangkan seperti ini. Jadi zigzag. Nah, yang ini kita kuncikan ke dalam. Kita kuncikan ke dalam. Kita lipatkan. Dan yang ini pun kita lipatkan. Nah, kita ambil lagi satu. Ambil lagi satu. Yang depan kita lipatkan lagi. Dan yang belakang pun kita lipatkan. Seperti ini. Ini baru 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak. Kurang 1, kita tambah lagi 1. Tambahkan lagi.
Dikeataskan, kita lipatkan ke dalam. Yang ini kita keataskan lagi, kita lipatkan ke dalam. Oke, sudah menjadi seperti ini. Zaman dulu kalau waktu SD, saya waktu itu membuat seperti apa ya, jaring-jaring kubus. Nah, ini sama seperti jaring-jaring kubus. Jadi kita bisa keataskan, ke pinggirkan, ke atas, ke pinggir, dan sisanya kita masukkan ke dalam sisa dari anyaman pertama. Jadi yang ini yang masih kosong, kita masukkan ke dalam. Kita masukkan. Bila ini terlalu pendek, Anda bisa gantinya dengan yang yang agak panjang. Nah, seperti ini. Kita rapihkan sedikit, kita anyam ke depan, dan kita lipatkan ke dalam. Bila Anda kesulitan, Anda bisa memakai gunting untuk membantu. Yang ini, yang sisanya kita bisa masukkan ke dalam. Jadilah menjadi kotak. Dan kita rapatkan kotak-kotak tersebut dengan menggunakan jarum. Oke. Kalau bisa jarum yang Anda gunakan adalah jarum yang tumpul. Karena jarum yang tumpul tidak akan merusak ke dalam kemasan. Ikatkan. Dan kita mulai menjahit kotak yang tadi. Pertama-tama kita jahit dari sisi-sisi ini. Kita sisakan sedikit untuk menguncinya. Setelah itu kita masukkan lagi ke sini. Memutar. Lagi. Dan terakhir saya kunci.
Lalu kita tali dengan benang yang sisa pertama. Nah, setelah ditali, kita bisa gunting. Nah, ini kita bisa masukkan lagi dari benangnya. Kita akan masukkan kotak tersebut ke dalam gantungan kunci. Ini kita hanya masukkan, kita sisakan sedikit. Kita putar, kita masukkan lagi, kita putar lagi ke dalam. Kita putar lagi, kita putar lagi, kita putar lagi ke dalam. Agak tebal biar gantungan kuncinya tidak lepas. Dan ketika sudah, kita gunting. Dan terakhir kita tali. Kita tali. Dan talinya ini kita bisa masukkan ke dalam untuk dirapihkan. Jadilah gantungan kunci yang sangat cantik. Setelah jadi gantungan kunci, kita akan memulai lagi dengan menggunakan kemasan lagi untuk membuat anyaman, satu anyaman keranjang. Anyaman keranjang ini bisa kita gunakan. Kalau tadi kita pemirsa di rumah melihat bagaimana caranya menggunting untuk anyaman zigzag, saat ini kita akan mengajarkan untuk anyaman keranjang. Anyaman keranjang hanya dipotong, diratakan atasnya dan bawahnya saja, sehingga untuk tengahnya ini tidak usah dirapihkan, tidak usah dipotong, karena kita akan membuat satu donat. Jadi bentuknya ini tidak lepas, sehingga membentuk satu donat. Caranya adalah dengan kita melipat ke dalam, kurang lebih 1 cm. Nah, dari sini melipat juga ke dalam kurang lebih 1 cm. Tergantung kemasan yang Anda gunakan, semakin panjang berarti semakin besar lebar dari donatnya. Bila semakin kecil maka semakin kecil juga lebarnya. Lalu kita pertemukan. Kita pertemukan satu sama lain. Kita putar agar tidak ada yang melipat di dalam. Setelah itu kita anyam satu sama lain. Caranya adalah kita ambil 2 donat. Saya sering menyebutnya ini sebagai donat. Kita ambil 2 donat, lalu kita masukkan seperti ini. Masukkan. Kita ambil satu lagi, masukkan kembali. Tarik sampai dengan agak kecil, yang di bawah itu agak lebar, yang di atas agak kecil, dan terakhir kita akan menguncinya. Masukkan ke dalam yang panjang dan tembus ke yang pendek. Itu adalah kunci terakhir.
Kita tarik yang atas, bawah, pinggir, sehingga berbentuk seperti kicir-kicir. Nah, seperti ini. Lalu bila kita ingin menyatukan satu dengan yang lain, kita bisa menambahkan mau di sisi mana saja. Misalnya saya ingin di sisi sebelah sini, tinggal dimasukkan satu seperti tadi. Ini yang di atas, kita masukkan lagi satu lagi. Tarik sehingga menjadi seperti agak kecil, tambahkan satu lagi, kita masukkan dan kita masukkan ke atas. Oke. Nah, jadilah dia menyambung satu dengan yang lain. Ini adalah dasar bila Anda sudah lancar dalam untuk menganyamnya, kesananya pasti akan lancar pula. Dan bila kita sudah menyatukannya akan menjadi seperti ini, anyaman keranjang. Seperti itu. Nah, setelah Anda menganyam untuk menyambung, Anda bisa membuat untuk siku-siku di setiap ujungnya. Bila penyambung sudah panjang, siku-siku ini bisa kita buat ketika bila sudah tersambung. Ini kita lepaskan satu untuk ujungnya, lepaskan satu. Lalu yang panjangnya dimasukkan ke dalam yang pendek. Oke. Kita tarik-tarik. Tarik-tarik. Sehingga berbentuk siku-siku. Nah, sisi kanan dan kiri sama saja. Kita tarik lagi, lepaskan satu, kita masukkan ke dalam yang satu lagi. Oke. Nah, kedua sisi siku-siku sudah bisa diaplikasikan. Nah, ada lagi bila Anda tadi melihat tadi potongan-potongan tadi yang kecil-kecil ini, Anda bisa mengaplikasikannya menjadi satu anyaman lagi. Anyaman dari pinggiran-pinggiran dari kemasan kopi ini kita bisa ratakan terlebih dahulu sebelumnya. Nah, potongan ini pun jangan dibuang karena ini bisa berguna untuk sebagai isian bantal. Jadi kalau misalnya Anda punya baju bekasnya tinggal dijahit tangannya dan juga lehernya, dan yang bawahnya jangan dulu jahit, kita masukkan dulu potongan-potongan yang tersisa dan tinggal dijahit bawahnya, sehingga itu bisa menjadi bantal bila nantinya banyak. Nah, untuk sisi ini kita sisihkan dulu, kita tambah lagi dengan sisi yang lain. Tambah lagi, kita juga tambah lagi. Ini kita coba menganyam, kita lipat menjadi dua, yang ini juga kita lipat menjadi dua juga. Yang ini kita masukkan, seperti anyaman zigzag, sama saja dengan anyaman zigzag, kita ke ataskan, bila lebih kita potong sedikit, potongannya sama, jangan dibuang, lalu kita ke bawahkan. Kita lipat ke dalam, yang di belakang juga kita lipat ke dalam. Bila kelebihan kita bisa potong sedikit, kita masukkan. Nah, seperti ini. Kita bisa tambah lagi dengan anyaman lagi. Satu lagi benangnya, yang lain kita kedepankan. Ini kedepankan juga, kalau bila ada yang kelebihan kita bisa gunting. Nah, yang ini bisa dikedalamkan lagi, yang ini pun bisa dilipatkan ke dalam. Kita ambil lagi, kita potong kembali. Yang ini sama juga, karena kita akan menggunakan yang zigzag. Kita masukkan, lipat, dan yang depan dan yang belakang kita lipat pula, karena ini kelebihan, kita gunting. Kita masukkan ke dalam. Yang ini kita pun masukkan ke dalam. Seperti ini.
Nanti kita panjangkan, sambungkan dengan yang lain sehingga bisa berbentuk zigzag. Nah, ternyata dari sisa-sisanya masih bisa berguna, bukan? Oke, pesan terakhir untuk Anda semua adalah jangan jadikan sampah menjadi musibah, tapi jadikan sampah menjadi berkah. Terima kasih.